Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Andi Firda Januarti. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi perkembangan aplikasi mobil banking. Adapun anggota kelompok saya yaitu pertama Putri Nadia Sudartomo, kedua BS Febri Ayu Fadlikayani MS, dan ketiga Haslina. Tujuan pembuatan video kami adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yakni Ibunda Putri Lestari Lokapitasari Bewanu Eskom MT MTA. Baiklah, sebelum memulai materi, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan dibacakan oleh Haslina. Kepada saudari Haslina saya persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Haslina, Tambuk 130 2021 0028. Di sini saya akan membacakan materi yakni model waterfall. Beberapa alasan mengapa model waterfall masih digunakan dalam pengembangan perangkat lunak mobile banking adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tahapan yang jelas. Model waterfall memiliki tahapan-tahapan yang jelas, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga penyelesaian. Tahapan-tahapan ini membantu memperjelas proses pengembang, sehingga dapat menghindari kesalahan dan memastikan bahwa aplikasi mobile banking dibangun sesuai dengan spesifikasi. Nah, poin kedua yakni dokumentasi yang lengkap. Dalam model waterfall, setiap tahapan memerlukan dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi ini membantu pengembang dalam menjaga konsistensi dan kejelasan dalam pengembangan aplikasi mobile banking. Poin ketiga yakni keamanan. Aplikasi mobile banking berisi informasi sensitif dan perlu dilindungi dari serangan dan kebocoran data. Model waterfall dapat membantu memastikan bahwa proses pengembangan berjalan dengan baik dan aplikasi mobile banking aman dari kerentanan keamanan. Yang keempat yakni memperhitungkan resiko. Model waterfall membantu tim pengembang untuk memperhitungkan risiko sejak awal. Hal ini membantu memastikan bahwa risiko dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat pada tahap yang tepat dalam proses pengembangan. Poin yang terakhir yakni perlu diingat bahwa pengguna model waterfall juga memiliki beberapa kelemahan. Model waterfall cenderung bersifat kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, model pengembangan agile seringkali dipilih dalam pengembangan perangkat lunak mobile banking yang memiliki kompleksitas dan perubahan kebutuhan yang lebih tinggi. Model pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile banking yang dapat digunakan adalah model pengembangan waterfall. Model ini merupakan model pengembangan perangkat lunak yang linear dan memiliki tahapan-tahapan yang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya deskripsi dari tahapan dalam model waterfall pengembangan perangkat lunak aplikasi mobil banking yang akan dibacakan oleh saudari Febri Ayu. Kepada saudari saya persilahkan. Berikut deskripsi tahapan-tahapan dalam model waterfall untuk pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile banking. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan pengguna dan stakeholder terkait dengan aplikasi mobile banking. Hal ini meliputi fitur-fitur yang diperlukan, kebutuhan keamanan, dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Analisis ini menjadi
penting untuk menentukan spesifikasi dan rancangan awal aplikasi mobile banking. Yang kedua itu perancangan. Pada tahap ini, dibuat perancangan atau desain aplikasi mobile banking yang akan dibangun. Hal ini meliputi desain antarmuka pengguna, arsitektur, sistem, dan fitur-fitur yang akan ditambahkan dalam aplikasi. Perancangan ini akan digunakan sebagai acuan bagi programmer untuk mengimplementasikan aplikasi mobile banking. Yang ketiga yaitu implementasi. Pada tahap ini, programmer melakukan implementasi atau coding sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Programmer harus memastikan bahwa coding yang dibuat sesuai dengan spesifikasi dan desain yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri Nadia. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Febriayu, yaitu tentang tahapan-tahapan pada mode waterfall untuk pengembangan perangkat lunak aplikasi berbasis mobile banking. Yang keempat, pengujian. Pada tahapan ini, aplikasi mobile banking diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi uji fungsionalitas, keamanan, dan performa dari aplikasi mobile banking. Yang kelima, penyelesaian. Pada tahap ini, aplikasi mobile banking difinalisasi dan disiapkan untuk rilis. Hal ini meliputi perbaikan tahapan bug atau kesalahan yang ditemukan pada tahap pengujian serta penambahan fitur-fitur yang diperlukan. Yang keenam, pemeliharaan. Setelah aplikasi mobile banking dirilis, perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan aplikasi tetap berjalan dengan baik. Pemeliharaan meliputi perbaikan bug, penambahan fitur, dan perbaikan keamanan. Adapun gambar visual dari model pengembangan waterfall untuk pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile banking. Secara keseluruhan, model pengembangan waterfall memberikan paduan jelas dan terstruktur dalam pengembangan aplikasi mobile banking dengan mengikuti tahapan-tahapan ini. Secara berurutan, tim pengembang dapat memastikan bahwa aplikasi mobile banking yang dikembangkan dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Adapun tahapan-tahapannya yaitu analisis, perancangan, implementasi, testing, dan maintenance. Baiklah, demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.